Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Saudara-saudaraku, kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih. Kami boleh tiba pada jam dan saat ini dengan selamat, dan rindulah kami untuk belajar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menguatkan kami, memberikan pengertian kepada kami, dan firman Tuhan ini dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Diberkatilah ibadah kami, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Den Giang dengan judul pekabaran adalah apakah Anda domba atau kambing? Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita ikuti akan penjelasannya. Pada akhirnya, Tuhan tidak memisahkan yang benar dari yang jahat berdasarkan khotbah penginjilan yang telah kita sampaikan, penyakit-penyakit yang kita sembuhkan, atau bahkan mujizat yang kita terima. Sebaliknya, Dia melihat apakah orang-orang merasa lebih baik daripada atau karena telah bertemu dengan kita. Apakah Anda memberi makanan kepada yang lapar, air yang kepada yang haus, pakaian bagi yang memerlukan, atau juga penghiburan kepada mereka yang sengsara, persahabatan dengan mereka yang berada di penjara? Pada penilaian akhir, gelar, diploma, dan statistik mereka atau statistik pembaptisan bukan ukuran. Tuhan tampaknya peduli pada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah ini adalah pembenaran melalui perbuatan-perbuatan kecil? Yesus menambahkan perincian penting pada perumpamaan ini yang sangat menarik bagi saya. Setelah dia memuji domba-domba atas perbuatan baik mereka, domba-domba itu bertanya, "Apa maksud perkataanmu?" Mereka terkejut bahwa ada orang yang memuji mereka atas tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok domba pada dasarnya baik hati. Mereka tidak menjenguk orang sakit karena Yesus adalah Raja. Mereka hanya melihat seorang yang membutuhkan dan memberi bantuan. Mereka terkejut karena ada orang yang memperhatikan tindakan, apalagi memberikan imbalan kepada mereka. Mereka itu tidak mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan kecil. Sebaliknya, kelompok kambing akan dengan senang hati melakukan semua tindakan ini jika saja ada orang yang akan memberitahu mereka bahwa mereka dibutuhkan. Saat kelompok kambing zaman modern membaca Matius 25, mereka membuat daftar, lemari makanan pada hari Senin, pengabdian masyarakat pada hari Selasa, pelajaran Alkitab dan kraaf untuk anak-anak pada hari Rabu, dan pelayanan penjara pada hari Kamis. Ini semua adalah proyek yang bernilai untuk dilakukan. Kelompok domba melakukannya juga. Tindakannya sama, namun sikap di baliknya itu berbeda. Di sepanjang Injil Matius terdapat sebuah tema. Allah tertarik pada sikap Yesus, mulai mengajar dengan memuji mereka yang miskin dalam roh, berduka cita, lembut, penyayang, dan tulus hati. Dia mengatakan bahwa kemarahan sama buruknya dengan membunuh, dan nafsu itu sama buruknya dengan perzinahan. Dia mengutip Hosea, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan," Matius 9 ayatnya yang ke-13. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil. Apa yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini? Yesus berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang baik yang mencerahkan lingkungan sekitar kita. Tuhan mempunyai sifat ini. Oleh memandang karakternya, kita menjadi seperti Dia. Apakah Anda seekor domba atau kambing? Apakah Anda memerlukan perubahan sikap sebelum bertemu Raja di atas segala raja? Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Rindulah kami untuk melayani Tuhan dengan setia. Oleh karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami boleh masuk dalam kelompok domba yang siap untuk diselamatkan. Diberkatilah kami hari ini. Biar kiranya kami juga boleh menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Roh Kudus akan menuntun kami untuk apa yang kami katakan, kami lakukan, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Berkat melimpah menjadi bagian kami semua yang sudah beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.